Halo, assalamualaikum, selamat sore. Sekarang saatnya untuk menyiram tanaman. Lala cantik-cantik kan? Kami penyuka anggrek, jadi ada beberapa macam anggrek yang ada di sini. Bukan hanya bunga sih, ada pohon pepaya juga. Ada pohon mangga, ada pohon singkong malah. We also plant chili. Ini ada cabai rawit, ada juga cabai keriting. Ini cabai merah. Tuh, yang ini lebih gede, lebih subur lagi. Ini udah disiram ya cabainya. Walah, mau panen dong kita. Yang ini udah tua banget soalnya pohon cabainya tadinya banyak banget, bagus banget. Sekarang udah mulai sedikit berkurang, masih hijau-hijau. Ini yang recovery, jadi yang sudah berbunga, kemudian bunganya udah layu, kemudian sekarang lihat sudah mulai tumbuh lagi daun baru, tunas baru dari anggrek bulan. Ini juga tunas baru. Banyak. Ini yang anggrek-anggrek yang sudah tadinya udah nggak berbunga lagi. Kena sebret. Ada yang nyiram air ke sini tuh. Ini dipotong karena terlalu panjang. Nah, itu dia. Ini isinya ada ikan mujair, ada ikan gurame, ada ikan lele, yang ada ikan belut juga, moa, namanya moa. Nah, ini pohon anggur kita. Ini bedogs. Serius amat nyiramnya. Rumput gajahnya itu sekarang kan kalau di Ciamis ini termasuknya daerah panas, sangat panas menurut saya, karena dibandingkan dengan di Bandung yang cuacanya jauh lebih dingin dan bahkan mungkin sampai sekarang juga masih ada hujan, sedangkan di sini sudah tidak ada hujan bro, panas. Jadi tiap hari pagi sama sore kita siram taman biar enggak kekeringan. Ini juga ada pohon cabai lagi. Tuh. Ini cabainya lumayan sangat pedas. Tapi masih putih-putih kayak gini. Subur sih. Kita nanam cabai soalnya cabai lagi mahal bro. Lumayan kalau nanam sendiri kan, buat bikin-bikin sambal kan nggak usah beli. Ini ada salah satu pohon merambat. Kita kalau di sini disebutnya pohon genje. Pohon genje ini pohon yang pohon bengkuang ya Pak? Pohon bengkuang. Jadi bengkuang yang ditanam, ini ujung pohonnya ada di sini. Nah, ini
bengkuang yang kita tanam kemudian tumbuh. Nah, ujungnya di sini dan merambat sampai ke atas puncak pohon mangga ini. Wah, sampai tinggi. Nah, ini adalah buah genjeknya kayak gini. Jadi nanti para petani itu akan menanam bibit pohon bengkuang itu dari biji genje ini. Jadi modal dari satu buah bengkuang kita tanam akan menghasilkan satu pohon kira-kira berapa kilogram genjenya? 1 kilogram. Jadi 1 sampai 2 kilogram ya. Sedangkan sekarang kalau kita membeli benih genje kayak gini di pasaran itu lumayan mahal harganya. Jadi ada berapa harganya? 200 ribuan 1 kilogram. Jadi kalau misalkan kita nanam sendiri ya lumayan juga sih, bisa save money. Ini bahan percobaan kita ya. Ini percobaan kita buat ditanam. Nanti jadi ada lahan kebun di sebelah Cipawarang sana ya Pak ya. Ada berapa meter persegi di sana? Hampir 1 hektar, berarti hampir 10.000 meter. Hampir 10.000 meter ya di Cipawarang sana. Ya hampir 1 hektaran lah. Jadi bisa kita tanami biji genje dulu. Karena di sana sebenarnya dulu itu kebun jeruk. Masih ada pohon jeruknya banyak, ada 100 batang mungkin, 100 pohon. Jadi si 200? Sekitar 250 tapi udah tua. Oh, udah tua-tua ya. Sekitar 250 pohonan. Tapi udah tua-tua. Sudah tidak produktif karena kita akan fokus ke ini produksi genje dulu. Jadi si tanaman bengkuang ini yang disebut genje akan merambat ke pohon-pohon jeruk yang ada di sana. Setelah itu baru kita tanam genjenya di lahan yang di kebun itu yang hampir 1 hektar itu. Jadi nggak perlu beli biji genje, tapi kita tanam sendiri, produksi sendiri gitu. Ini pohon jambu. Ini jeruk Bali ya? Nanam genje menghasilkan bengkuang. Iya. Nanam bengkuang menghasilkan genje. Nanam genje menghasilkan bengkuang. Ya. Jadi genje itu adalah Satu genje bakal jadi bengkuang satu. Tapi satu bengkuang bisa menghasilkan 1 kilo sampai 2 kilo genje. Satu. 1.000 biji. Bukannya satu genje itu emang cuman menghasilkan? Genje itu biji. Iya, maksudnya akarnya emang cuma jadi satu bengkoang. Satu genje satu bengkoang. Oh, dikira lebih Pak? Kalau satu bengkoang menghasilkan ribuan genje. Oh alah. Atau kiloan. So, dari satu biji genje itu bisa menghasilkan satu buah bengkoang yang besar jika penanamannya atau pemeliharaannya itu tepat dan baik sekali. Tapi ada kelebihannya, untuk penanaman bengkuang itu tidak perlu banyak air ya Pak ya? Ya, nggak perlu banyak air, jadi bisa ditanam di sawah kalau misalkan sudah masa panen nih. Kalau misalkan kayak di daerah sini memang cocok mungkin tanam tanahnya ya. Setelah tidak ditanami padi, itu bisa nanam bengkuang gitu. Ini saya di sini lumayan agak bertambah pengetahuan tentang pertanian karena masyarakat di sini mayoritas petani ya. Banyak sekali petani dan industri-industri kecil seperti yang industri gula merah, kemudian industri sale pisang, kemudian industri gula kelapa ya, gula kelapa, gula aren. Nah, macam-macam industri yang ada di sini. Masyarakatnya ya itu mata pencaharian mereka seperti itu. Beda dengan di kota ya. Kalau di sini memang lebih cenderung petani, kemudian home industry.
Tapi memang di kota juga banyak home industri, tapi mayoritas itu makanan-makanan ya. Apalagi sekarang lagi musimnya online, jualan online, kemudian juga modelan GoFood gitu ya, makanan yang di delivery. Di kampung di sini mungkin sudah mulai ada, tapi masih jarang ya. Kebanyakan orang lebih cenderung beli langsung atau bahkan mungkin membuat sendiri. Karena saya perhatikan di sini yang jual-jual makanan masih nggak sebanyak di kota lah, nggak sebanyak di kota. Jadi banyak sekali penduduk, bahkan kita sendiri pun kalau pengen makanan yang sesuai selera, sesuai grade kita ya, kita masak sendiri aja. Kayak kemarin bikin brownies kukus, kemudian bikin makanan-makanan yang lain kita bikin sendiri. Tenang, ada Mbak Google. Ada Mbak Google. Saya kadang searching di Mbak Google untuk membuat sesuatu yang baru. Ya, daripada jenuh di rumah, bisa ngisi waktu luang saat weekend. Karena kalau untuk hari kerja ya kita sibuk, ada kegiatan, ada pekerjaan, ada bisnis yang dijalankan. Genjenya subur banget. Ini bagus juga nih, tipe-tipenya, warnanya keren, pro. Ini juga lumayan bagus, lagi berbunga. Ini calon bunga yang baru. Ini sedap malam Eke. Kalau ini ada beberapa macam bambu ya. Yang ini bambu apa? Bambu kuning ya, Pak. Yang ini bambu kuning. Terus yang ini? Ini bambu bendera itu, umbul-umbul. Oh, yang ini bambu yang dipakai biasanya untuk umbul-umbul. Terus yang ini? Ya sama, umbul-umbul. Terus yang itu jenis bambu hijau. Yang ini? Bambu rindang yang tidak bisa tinggi nih. Oh, yang ini? Ya, yang memang rindang sih ya. Daunnya banyak yang ini ya? Daunnya banyak, lebih rimbun. Iya, tapi kecil-kecil daunnya. Nah, kalau yang ini bambu kuning nih. Bambu kuning lebih kepada fungsinya tolak bala. Oh iya. Tolak bala menurut keyakinan orang Jawa ini tolak bala. Ini pohon apa ini? Tebu. Ini Itu apa? cendet ya? Kita punya pohon cecendet. Pohon cecendet. Kemarin saya perhatikan di supermarket itu ada banyak yang jual cecendet dalam kemasan kayak gitu. Nah, kita punya tebu kuning. Tebu di sebelah sana. Jadi ada bambu, bermacam-macam bambu di sebelah sini. Terus di sebelah sana ada beberapa macam bambu. Tebu ya? Tebu apa aja, Pak? Tebu warna apa? Tebu hitam. Tebu warna hitam, terus kuning ada. Ini. Terus yang sama markonah yang gede gitu ya? Ya. Ada beberapa macam. Ini biasanya di gazebo ini tempatnya yang ini ya, security jaga malam atau siang juga ada sih. Mereka biasanya pada nongkrong di sini nih. Tuh, ada anak-anak. Hai. Itu anaknya Om Agus. Ada Om Agus anaknya. Nah, untuk ini apa? Di depan ini ada logo apa ya? Ada tulisannya, ini Kuritan ya sama PT DAP. Nah, ini nama koperasi di sini, Bro. Namanya Koperasi Kuritan. Kuritan itu apa? Koperasi Retail Tambun. Dan ini PT DAP, PT Dinamis Agro Priangan ya. Nah, ini motornya Om Ridwan ini nangkring di sini seharian tiap hari. Ya unyu juga sih, warnanya hijau. Ayo lihat keket. Tuh. Nah, sekitaran sini kita lihat ini jalan desa ya, Pak ya? Jalan Desa Cintaratu. Oh, ini jalan desa Cintaratu.
Kayak gini bro, sekitaran sini tuh masih, kalau orang Sunda bilang masih lenglang, jarang mobil sama motor yang lewat. Jadi jam segini masih sepi kayak gitu tuh, anak-anak masih main sepedaan di situ, masih bebas. Di depan ini ada pohon barong bapak apa sih namanya, Barongtonia asiatica. Ini kalau di sebelah sana ini pohon bidara, banyak sekali ininya buahnya tuh. Ini pohon bidaranya gede banget, ada 2 pohon. Ini kayak gini. Ini pohon bidara, daunnya kayak gini bro. Ini namanya pohon bidara. Kalau di kota kayak di Bandung ya, saya pernah beli bibitnya itu secara online. Lumayan juga sih, tapi lama gedenya gitu. Kalau ini udah batangnya aja segede gitu tuh, udah gede. Yang ini juga tuh gede banget, banyak banget. Itu buahnya juga nonstop kelihatannya, selalu ada buah, bahkan sampai nggak kemakan sama kita karena buahnya itu kayak apel Malang kayak gitu bro, manis juga sih. Oh, who's that? You know them? Huh? Just now. You know them? The car? Nih ciri khas di kampung kayak gini bro. Setiap rumah hampir mayoritas ada halaman yang pakai plester kayak gitu. Ini ciri-ciri bahwa pemilik rumah tersebut pasti mempunyai lahan pertanian, punya sawah. Jadi kalau setiap panen mereka akan menjemur padinya di depan rumahnya, di area yang diplester tersebut. Betul nggak lah? Ha. Padi, jagung, Padi, terus jagung, apalagi? kacang, kacang tanah, kacang hijau, kacang semut di belakang. Oh, ada mobil sama motor lewat bro. Dan tepat di depan kita, kayak yang tadi pagi kita live, ada spanduk-spanduk kayak gitu. Karena di daerah sini sedang ada sengketa tanah ya, tentang penanaman pipa yang memakai atau menggunakan tanah warga yang ada di sini. Jadi sepanjang jalan dari ujung sana ke ujung sana lagi, itu tanahnya tanah warga yang dipakai oleh Pertamina. Pipa Pertamina ada 3 ya? Ada 3. CB1, CB2, CB3 di sebelah sana semua. Jadi dari Cilacap Bandung, kalau CB itu Cilacap Bandung. Jadi bentangan pipa dari arah Cilacap ke Bandung gitu ya. Ya, daerah Padalarang. Jadi pipanya itu ada di sekitaran sini. Dari batas jalan ini sampai 4 meter ke sebelah sana itu ada 3 pipa Pertamina yang ditanam di bawahnya. Ada 3 membentang sepanjang jalan ini. Kayak gitu, makanya sekarang sedang dalam sengketa. Banyak sekali warga yang komplain, yang memohon keadilan kali ya, karena tanahnya dipakai tanpa ada kompensasi sedikit pun, sama sekali tidak ada kompensasi. Sedangkan tiap tahun orang-orang membayar pajak dari tanah tersebut. Iya betul? Iya. Dan bahkan untuk tanah wakaf pun diakui itu telah diperjualbelikan. Sedangkan di sini banyak sekali ulama, banyak sekali kiai-kiai yang komplain karena mereka tidak merasa pernah menjual atau menyewakan tanah wakaf tersebut. Bahkan sekarang juga di sebelah sana ada berdiri masjid yang diakui oleh Pertamina bahwa tanah tersebut sudah dibeli. Bahkan mempunyai sertifikat ya, tapi sertifikatnya bodong. Begitu. Iya, mengaku sudah punya sertifikat.
Ya, itu informasi dari semua warga yang ada di sini karena mereka membentuk sebuah paguyuban, namanya Paguyuban Warga Berdampak Pertamina. Jadi kita di sini membantu warga setempat, khususnya Desa Cintaratu, Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis, yang terkena dampak penanaman pipa Pertamina, bro. Ya, semoga ada titik baik, titik cerah ya, yang bisa membantu menyelesaikan permasalahan tersebut antara pihak Pertamina dengan pihak semua warga di Desa Cintaratu ini yang terkena dampaknya. Ada titik temunya, ada penyelesaian yang baik yang tidak merugikan salah satu pihak, dan semoga secepatnya bisa tertanggulangi, jadi sama-sama enak, tidak ada yang dirugikan. Begitu. Ini lagi nyiram jalan biar nggak panas, nggak ngebul. Oke. Itu sedikit bincang-bincang kita tentang keadaan di sini ya. Saya tinggal di sini dan saya memperhatikan sekali keadaan sekeliling sekitar Desa Cintaratu ini, baik itu masalah budayanya, masalah perekonomian di sini, masalah politik, dan masalah yang lainnya. Alhamdulillah saya ikuti walaupun tidak sampai sangat detail, tapi insya Allah kita bisa sedikitnya berniat untuk membantu masyarakat sekitar sini dengan berbagai cara yang positif yang bisa menguntungkan semua lapisan masyarakat di sini bisa terbantu, terutama untuk pihak-pihak seperti pelaku usaha dalam bidang ekonomi ya, dalam bidang perdagangan atau bidang koperasi dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Mohon maaf saya tidak menampakkan wajah saya karena sedang amburadul. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.